Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Mukminah dari Program Studi Pendidikan Dasar kelas Denpasar UPBJJ UT Samarinda. Nah, di sini saya akan menyampaikan tanggapan dari tugas 3 mata pelajaran studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Berikut adalah sekian pemaparan saya di tugas 2 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pendekatan holistik untuk pembelajaran. Nah, di dalam artikel ini berfokus pada outdoor education yang dipikirkan sebagian orang suatu kegiatan liburan di luar kegiatan belajar atau rekreasi saja. Namun, sebuah pembelajaran holistik dengan menekankan aspek pembelajaran seperti ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di dalamnya lingkup pendidikan dasar, metode ini akan memberikan peluang untuk peserta didik guna menyerap ilmu secara real di lingkungannya langsung dan akan meningkatkan kekreativitasannya serta melatih problem solving berdasarkan interaksinya langsung di lingkungan. Sehingga ini menjadi penerapan kekinian bagi negara-negara Nordik yang mana ini searah dengan konsep Frilufisli dan Udeskole telah diterapkan dalam kurikulum sebagai sarana guna menggabungkan teori dan praktik secara inseparable. Yang kedua, langkah-langkah rencana, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, di artikel ini juga menekankan pada spesifikasi pemetaan yang bertujuan untuk perencanaan, pemilihan lokasi, bahan, penyesuaian kecepatan kurikulum pengajaran, dan keselarasan perencanaan pembelajaran. Proses pelaksanaan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu persiapan, kerja lapangan, dan evaluasi pasca kegiatan. Evaluasi mencangkup lebih dari pencapaian tonggak akademis meluas pada peningkatan keterampilan sosial, kolaborasi, dan motivasi peserta didik secara keseluruhan. Nah, model ini juga ditemukan dalam studi kasus beberapa sekolah yang telah menerapkan pendidikan di luar ruangan dan mengeksplorasi sebagaimana perencanaan yang efektif guna mendukung, memaksimalkan, memanfaatkan pengajaran di luar. Kemudian yang ketiga, faktor pendukung dan kendala. Ada beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan pendidikan di luar ruangan yang sukses, meliputi yaitu yang pertama ada mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, pendidik lain berupa dukungan struktural dan komitmen yang sangat penting untuk keberhasilan kegiatan ini karena mereka menghadapi banyak rintangan yang dicoba tanpa itu. Yang kedua, kondisi sumber daya yang tersedia dan kesiapan infrastruktur seperti fasilitas terbatas, transportasi, dan keamanan peserta didik. Yaitu itulah yang menjadi tantangan untuk dikelola dan memerlukan manajemen yang cerdas. Terus yang keempat, ada dampak positif terhadap motivasi pembelajaran. Nah, di pelaksanaan outdoor education ini terbukti edukasikan di luar ruangan terbukti meningkatkan motivasi belajar serta kolaborasi dalam kelompok peserta didik, mendapatkan soft skill semacam kepemimpinan serta kemampuan dapat diperoleh dari berbagai kegiatan yang bersifat fisik dan langsung yang dimana mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Beberapa eksperimen di sekolah menunjukkan bahwa penggunaan metode edukasi di luar ruangan seperti outbound atau kegiatan lapangan
mempunyai dampak positif terhadap motivasi belajar peserta didik, terutama dalam pendidikan jasmani ataupun mata pelajaran IPA. Kemudian dalam konteks pengajaran dan analisis komparatif pendidikan dasar di luar ruangan yang disebutkan dalam artikel ini merujuk pada metode pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan di luar kelas sebagaimana area untuk mengeksplorasi penemuan dan pengembangan kompetensi secara kognitif, afektif, dan psikomotorik secara menyeluruh. Ini berkaitan dengan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka yang diimplementasikan secara nasional mulai tahun 2022 memberikan kebebasan besar kepada pendidik dan sekolah untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan konteks serta relevan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Mereka bebas belajar, terutama juga bisa melakukan pembelajaran di luar kelas. Manfaatnya, pendidik dapat mudah menyampaikan secara langsung dan mudah dipahami. Beberapa aspek penting mengenai keterkaitan pendidik outdoor learning dengan kurikulum Merdeka adalah yang pertama, fleksibilitas dan kreativitas. Nah, kurikulum Merdeka ini fokus pada kegiatan mendalam seperti menggaungkan yang digaungkan saat ini, yaitu deep learning yang tidak hanya berorientasi pada hafalan tapi juga pemahaman konsep secara komprehensif melalui pengalaman langsung. Disinilah pendidikan luar ruangan dapat berperan penting karena aktivitas di luar ruangan memungkinkan peserta didik menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman langsung di lapangan. Yang kedua, ada pendekatan kontekstual. Para peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih berbagai alat pengajaran dan bahkan merancang modul ajar yang sesuai dalam keadaan lokal atau di lingkungannya. Hal ini memungkinkan untuk menggabungkan di luar ruangan dalam pembelajaran, seperti proyek eksplorasi lapangan, studi kasus lapangan, dan kerjasama dengan komunitas lokal. Yang ketiga, ada pengembangan kompetensi holistik. Nah, untuk kompetensi holistik dengan menghubungkan pembelajaran di situasi yang nyata di luar ruangan yang mendukung pertumbuhan kompetensi soft skill seperti peningkatan kreativitas, peningkatan pemecahan masalah, dan mampu berkolaborasi. Hal ini menjadi salah satu tujuan utama kurikulum Merdeka, dan hal ini juga berkaitan dengan outdoor learning. Sekian pemaparan saya terkait tugas 3 studi komparatif pendidikan dasar. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.